Selamat pagi adik-adik, puji Tuhan ya, hari ini kita bisa berjumpa lagi di kebaktian anak pada pagi hari ini. Yuk sama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaan dan kasih sayangnya yang selalu untuk kita semua. Kita akan menyanyikan lagu Ku Masuki Gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sebelum melanjutkan kebaktian anak pada pagi hari ini, mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu dan kasih sayang-Mu untuk kami. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan memuji nama-Mu. Kiranya pada kebaktian anak pada pagi hari ini, kami mendengarkan firman-Mu Tuhan dan menyimpannya dalam hati kami dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Tabur Firman-Mu. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Hai, selamat pagi adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pagi ini kita bertemu kembali di dalam sekolah minggu kelas besar ya. Dan hari ini kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Dan kita akan berdoa dahulu sebelum membaca firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menyertai kami di perjalanan seminggu ini. Dan kami tetap percaya bahwa tetap Tuhan menolong, memampukan kami dan memberikan kami kesehatan. Hingga sampai saat ini kami boleh bersama-sama menikmati anugerah Tuhan. Dan hari ini kami hadir di hadapan-Mu untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Kiranya melalui ibadah online ini Tuhan menolong dan memampukan kami untuk memahami firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Tuhan menolong dan memberikan kekuatan di dalam Roh Kudus agar kami boleh mengerti apa yang Tuhan sampaikan untuk kami pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari adik-adik kita akan membuka dari Injil Perjanjian Baru, Lukas 1 ayat yang ke-39 sampai ke-56. Ya. Lukas 1 ayat yang ke-39 sampai 56. Mari kita baca. Adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya ya. Kita baca bersama-sama. Maria dan Elisabet. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah mereka, ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hambanya, karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya, untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Adik-adik, pada hari ini kita mempelajari firman Tuhan, bagaimana kita saling berbagi rasa sukacita di dalam kehidupan kita. Dan kedatangan Maria waktu menjumpai Elisabet itu berawal dari apa? Dari perjumpaan Maria dengan Gabriel ya. Kalau ada, kita bisa lihat di Lukas 1 ayat 36 itu ada, "Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu." Nah, dari situlah
kedatangan Maria itu ingin menjumpai Elizabeth karena ada berita dari Gabriel bahwa saudaranya yang bernama Elizabeth itu mengandung. Dan padahal saat itu Elizabeth sudah disebut mandul, dalam artian tidak bisa mengandung anak lagi. Nah, kemudian dengan itu saat Maria datang untuk membawa berita sukacita itu dari Gabriel, dan Elizabeth menjadi penuh sukacita, ya. Kalau kita lihat di ayat 41, di situ tertulis, di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth, ya. Karena Maria juga berbahagia. Kita lihat juga di ayat 43, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Itu yang disampaikan oleh Elizabeth. Wah, ibu Tuhanku hadir mengunjungi aku, memberikan salam sukacita dengan membawa berita dari Gabriel. Nah, Maria pun berbahagia. Karena apa? Yang disampaikan Elizabeth tadi dikatakan bahwa ibu Tuhanku. Nah, bahwa Maria di sini disebutkan oleh Elizabeth dipilih menjadi ibu bagi Tuhan, ya. Kalau kita baca di 45, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Nah, dari cerita urutan-urutan ini kita juga melanjuti bahwa ada di saat perjumpaan Maria dengan Elizabeth itu ternyata benar apa yang dikatakan oleh Gabriel, ya. Semuanya yang disampaikan berita oleh Gabriel itu dengan Elizabeth mengandung, kemudian Maria yang disebut sebagai ibu Tuhan, itu semua benar adanya. Dan ini semakin menguatkan apa? Menguatkan dan mengokohkan bahwa Allah itu telah menyatakan kuasanya, ya, kepada Maria, dan telah juga menyatakan kepada Elizabeth. Dan kuasa yang Allah berikan juga dalam diri Maria yang akan apa? Adik-adik, dari Maria akan mengandung bayi, sang juru selamat. Walaupun Maria belum bersuami. Dari situ Maria, kita lihat bagaimana di ayat 46 sampai ke 56 itu Maria memuji-muji Tuhan, penuh sukacita. Elizabeth maupun Maria saat itu sedang bersukacita dalam hal bagaimana Allah berkuasa atas Elizabeth dan Maria. Elizabeth yang mengandung anak laki-laki padahal sudah dinyatakan tidak bisa lagi mempunyai anak, dan satu sisi Maria dinyatakan sebagai ibunya Tuhan yang kita kenal, yang kita percayai bahwa Maria mengandung sang juru selamat Tuhan Yesus. Nah, saat itu Maria bersama Elizabeth tinggal di rumah Elizabeth itu selama 3 bulan di dalam penuh kesukacitaan. Baik, adik-adik, apa yang mau kita ambil dari firman Tuhan saat ini untuk kita yang di saat mendapatkan berita sukacita, ya, sukacita yang begitu besar. Misalnya adik-adik ada pernah ya mendapatkan berita sukacita dari temannya, atau adik-adik menyampaikan berita sukacita dari adik-adik sendiri, kebahagiaan atau mendapatkan sesuatu disampaikan sama teman-temannya, atau temannya yang mendapatkan sesuatu disampaikan juga kepada adik-adik, hingga rasa sukacita itu ada. Nah, di sini kita diminta sebagai anak-anak Tuhan bagaimana kita saling berbagi sukacita. Terlebih bahwa kita juga sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diberkati, yang sudah dikasihi, diberi anugerah kehidupan, ya, ada berkat-berkat banyak yang bisa kita terima, yang kita patut syukuri dari kehidupan ini. Adik-adik sehat walaupun dalam kondisi yang pandemi ini kita tidak bisa bertemu,
Mungkin biasanya kalau berkumpul dengan teman-teman di kelas sekolah minggu bisa bercanda, bersenda gurau, tapi saat ini dibatasi karena kondisi yang belum stabil, belum baik. Dan tetapi apakah itu mengurangi rasa sukacita adik-adik dan Pak Martin khususnya? Tidak. Kita bisa saling berbagi berita, kita bisa saling berbagi gambar mungkin saat kita bersama-sama keluarga, saat kita bermain dengan kakak beradik atau bercerita-cerita hal-hal yang lucu. Yang jelas ada sukacita tetap di dalam kehidupan kita. Nah, dari sini adik-adik semua kiranya apa yang sudah kita terima sampai saat ini, bagikanlah rasa sukacita itu kepada teman-teman, kepada siapa saja yang di saat menerima sukacita, berita sukacita dari adik-adik, ada rasa sukacita juga dari teman-teman atau sebaliknya. Jadi mari kita bersama-sama sebagai anak Tuhan Yesus yang penuh dengan sukacita. Dalam keadaan apapun kita tetap bersyukur bahwa Allah tetap memelihara, menjaga, dan menopang kehidupan kita walaupun penuh dengan keterbatasan. Tapi biarlah Tuhan yang menolong dan memampukan kita, biar kita tetap terus bersukacita di dalam Tuhan Yesus. Demikian Tuhan yang kita percayai itu selalu memberikan berkat kehidupan. Dan kiranya adik-adik selalu penuh dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan sudah menolong, memampukan kami untuk memahami bagaimana kami sebagai anak-anak Tuhan Yesus tetap memiliki rasa sukacita dan tetap membagi rasa sukacita itu karena Tuhan sudah mengasihi kami, menganugerahkan kami kehidupan, memberikan berkat kehidupan. Dan di dalam setiap peristiwa kehidupan kami ada sukacita yang boleh kami bagikan kepada saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan menolong, memberkati kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengarkan mengingatkan kita untuk selalu bersyukur. Salah satu contoh kita bersyukur adalah memberitakan kabar sukacita kepada orang di sekeliling kita. Kita akan menyanyikan lagu Berlimpah Sukacita di Hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adik-adik, kita akan menutup kebaktian kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, hari ini kiranya kami diingatkan kembali untuk tetap bersyukur kepadamu atas penyertaan kasih-Mu Tuhan. Kiranya ya Tuhan, dengan sukacita yang penuh di dalam hati kami dapat memberitakannya, kami dapat menyebarkannya ke orang-orang di sekeliling kami, agar sukacita-Mu Tuhan tidak hanya kami rasakan sendirian Tuhan, tapi kami dapat menyebarkannya ke orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga kami ya Tuhan. Biarlah keluarga kami selalu diberi kesehatan ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, di masa pandemi COVID-19 ini Tuhan, semoga Tuhan negara kami dipulihkan. Biarlah kami ya Tuhan nantinya akan bisa ya Tuhan datang ke rumah-Mu, memuji, mendengarkan firman-Mu Tuhan bersama teman-teman kami di sana. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan dan jaga kebersihan. Sampai jumpa.